Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Alfian Akbar Putra Faisal, NIM 2011 02010018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang dinasti Utsmani berasal. Dinasti Utsmani berasal dari suku bangsa pengembara Qoyih Oghuz yang dipimpin oleh Sulaiman Shah. Dia mengajak anggota sukunya untuk menghindari serbuan bangsa Mongol yang menyerang dunia Islam yang berada di bawah kekuasaan dinasti Khawarizmi Shah pada tahun 1219 sampai 1220. Sulaiman dan anggota sukunya lari ke arah barat dan meminta perlindungan kepada Jalaluddin, pemimpin terakhir dinasti Khawarizmi Shah di Transoxiana. Kemudian Jalaluddin menyuruh Sulaiman agar pergi ke arah barat. Kemudian mereka menetap di sana dan pindah ke Syam dalam rangka menghindari serangan Mongol. Dalam usahanya pindah ke Syam itu, pimpinan orang-orang Turki mengalami kecelakaan dan hanyut di sungai Euphrat yang tiba-tiba pasang karena banjir besar pada tahun 1228. Akhirnya mereka terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ingin pulang ke negeri asalnya, dan kelompok yang kedua meneruskan perjalanannya ke Asia Kecil. Kelompok kedua berjumlah sekitar 400 keluarga yang dipimpin oleh Ertogol bin Sulaiman. Mereka menghambakan dirinya pada Sultan Alauddin dari dinasti Saljuk Rum yang pemerintahannya berpusat di Konya, Anatolia, dan Asia Kecil. Tak kala dinasti Saljuk berperang melawan Romawi Timur atau bisa dibilang Bizantium, Ertogol membantunya sehingga dinasti Saljuk mengalami kemenangan. Kemudian setelah dinasti Saljuk mengalami kemenangan, Sultan merasa senang dan memberinya wilayah kekuasaan yang berbatasan dengan Bizantium, dan mereka menjadikan Soghut sebagai pusat pemerintahannya. Ertogol yang meninggal pada tahun 1289 meninggalkan seorang putra bernama Utsman. Dari nama Utsman inilah kemudian muncul dinasti Utsmani. Utsman ini pula yang dianggap sebagai pendiri dinasti Utsmani. Sebagaimana ayahnya, dia banyak berjasa kepada Sultan Alauddin dengan keberhasilannya menaklukkan benteng-benteng Bizantium. Pada tahun 1300, bangsa Mongol menyerang dinasti Saljuk dan Sultan Alauddin terbunuh. Dinasti Saljuk pun terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil. Pada saat itu, Utsman menyatakan kemerdekaannya dan berkuasa penuh atas daerah-daerah yang didudukinya. Sejak itulah dinasti Utsmani dinyatakan berdiri dan penguasa pertamanya adalah Utsman bin Ertogol atau yang dikenal dengan sebutan Utsman I. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Yahya, NIM 2011 020 110. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang pertama yang A, perluasan wilayah. Setelah Utsman mengumumkan dirinya sebagai raja besar keluarga Utsman, dia mulai memperluas wilayahnya dengan cara mengirimkan surat kepada pemimpin daerah sekitarnya yang berisi 3 pilihan, yaitu tunduk dan memeluk agama Islam, membayar jizyah, atau diperangi. Untuk mendukung hal itu, anak Utsman, Orhan, yang saat itu menjabat sebagai panglima perang, membentuk pasukan tangguh yang dikenal dengan Yeni Seri. Pasukan tersebut merupakan tentara utama dinasti Utsmani yang terdiri dari bangsa Georgia dan Armenia yang baru masuk Islam. Meskipun baru didirikan, dinasti Utsmani begitu kuat dan sangat ditakuti. Banyak dari mereka yang tunduk dan memeluk Islam. Sebagian yang lain mau membayar jizyah, tetapi ada pula yang bersekutu dengan suku Tartar untuk melawannya. Utsman beserta anaknya menyerang daerah barat Bizantium hingga Selat Bosporus. Daerah ini adalah bagian bumi Eropa yang pertama kali diduduki dinasti Utsmani.
Ekspansi yang lebih besar terjadi pada masa Sultan Murad I. Di masa ini, dinasti Utsmani berhasil menguasai Balkan, Adrianopel sekarang bernama Edirne, Turki, Makedonia, Bulgaria, dan seluruh wilayah Yunani. Melihat kemenangan yang diraih Sultan Murad I, kerajaan-kerajaan Kristen di Balkan dan Eropa Timur menjadi murka. Mereka lalu menyusun kekuatan yang terdiri atas Hungaria, Bulgaria, Serbia, Transilvania, dan Rumania untuk menggempur pasukan Utsmani. Ekspansi berikutnya dilanjutkan oleh putranya Bayazid I pada tahun 1931. Pasukan Bayazid I ini dapat merebut benteng Philadelphia dan Gramania atau Kirman yang berada di Iran. Dengan demikian, dinasti Utsmani secara bertahap tumbuh menjadi kerajaan besar. Puncak ekspansi dinasti Utsmani yaitu pada masa Sultan Muhammad II yang dikenal dengan gelar Al-Fatih atau Sang Penakluk. Kota penting yang ditaklukkannya yaitu Konstantinopel. Setelah memasuki kota, Sultan Muhammad Al-Fatih mengganti nama kota menjadi Istanbul dan menjadikannya sebagai ibu kota dinasti Utsmani. Sultan juga mengubah gereja terbesar dan termegah waktu itu, Hagia Sophia, menjadi masjid. Ada 5 faktor yang menyebabkan dinasti Utsmani berhasil melakukan perluasan wilayah Islam. Yang pertama, kemampuan orang-orang Turki dalam strategi perang yang dikombinasikan dengan cita-cita memperoleh ghanimah. Kemudian yang kedua, sifat dan karakter orang-orang Turki yang selalu ingin maju dan tidak pernah diam, serta gaya hidupnya yang sederhana. Yang ketiga, semangat jihad dan ingin mengembangkan Islam. Yang keempat, letak Istanbul yang sangat strategis sebagai ibu kota kerajaan. Dan yang kelima, kondisi kerajaan-kerajaan di sekitarnya yang sedang dalam kekacauan, sehingga memudahkan penaklukan. Kemudian yang B, sistem pemerintahan. Bentuk kerajaan Turki Utsmani didasarkan kepada sistem feodal yang ditiru langsung dari kerajaan Bizantium. Dalam sistem pemerintahan, sultan adalah penguasa tertinggi dalam bidang agama, politik, pemerintahan, bahkan masalah-masalah perekonomian. Raja-raja dinasti Utsmani bergelar sultan sekaligus khalifah. Sultan menguasai kekuasaan duniawi, sedangkan khalifah menguasai bidang agama atau spiritual. Mereka mendapatkan kekuasaan secara turun-temurun, akan tetapi tidak harus putra pertamanya yang berhak menjadi penggantinya. Ada kalanya putra kedua atau putra ketiga yang menjadi pengganti. Bahkan pergantian kekuasaan diserahkan pada saudara sultan, bukan anaknya. Dalam menjalankan pemerintahannya, sultan atau khalifah dibantu oleh seorang mufti atau yang lebih dikenal Syekhul Islam dan Sadrul Alam. Syekhul Islam mewakili sultan atau khalifah dalam melaksanakan wewenang agamanya, sedangkan Sadrul Alam atau Perdana Menteri itu mewakili kepala negara dalam menjalankan wewenang dunianya. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifah Mu'ani Susriyah dengan NIM 2011 020 10044 akan menjelaskan tentang hasil peradaban. Meskipun dinasti Utsmani berkuasa cukup lama, yaitu sejak tahun 1299 hingga tahun 1922, tidak berarti bahwa peradabannya maju pesat seperti dinasti Abbasiyah. Hal ini dikarenakan politik yang bertujuan untuk memperluas wilayah suatu negara dengan menduduki atau menjajah negara lain, yang tidak diikuti dengan pembinaan wilayah taklukannya. Di samping para sultan, setelah penaklukan Konstantinopel, sultannya lemah-lemah. Namun demikian, tingkat kemakmuran pemerintahannya lebih baik dibandingkan dengan seluruh bagian Eropa yang dikuasai oleh kaum Kristen.
Demikian juga masyarakat Kristen yang berada di bawah kekuasaan Utsmani lebih banyak mendapatkan hasil bumi, kemerdekaan pribadi, dan hasil usaha lainnya dibandingkan dengan teman-teman mereka yang berada pada daerah kekuasaan Kristen. D. Faktor kemunduran. Faktor-faktor yang menyebabkan kerajaan Turki Utsmani mengalami kemunduran yaitu wilayah kekuasaan yang sangat luas. Kerajaan Turki Utsmani sering terlibat perang secara terus-menerus hingga susah untuk menjaga daerah yang telah dikuasainya. Kelemahan para penguasa sepeninggal Sulaiman Al-Qanuni, dinasti Utsmani diperintahkan oleh sultan-sultan yang lemah, baik kepemimpinan maupun kepribadiannya, sehingga mudah ditaklukkan bangsa lain. Budaya korupsi pada fase ini merupakan hal yang umum terjadi dalam dinasti Utsmani, hingga mengakibatkan rapuhnya moral pemerintah, merosotnya perekonomian akibat perang yang tiada henti. Perekonomian merosot karena penguasa hanya mementingkan peran, stagnasi dalam lapangan ilmu dan teknologi. Dinasti Utsmani kurang berhasil dalam mengembangkan ilmu dan teknologi, sehingga tidak mampu menghadapi persenjataan musuh dari Eropa yang semakin maju. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Fitri dengan NIM 2011020101032. Selanjutnya akan menjelaskan tentang kerajaan Safawi di Persia. Dinasti Safawiyah di Persia berdiri sejak tahun 1502 sampai 1722 Masehi. Dinasti Safawiyah merupakan kerajaan Islam di Persia yang cukup besar. Awalnya kerajaan Safawi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, yakni sebuah kota di Azerbaijan. Tarekat Safawiyah diambil dari nama pendirinya, yakni Safi ad-Din, dan nama Safawi terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi sebuah gerakan politik. Nama itu terus dilestarikan setelah gerakan ini berhasil mendirikan kerajaan. Safi ad-Din merupakan keturunan dari Imam Syiah yang ke-6, yakni Musa al-Kazim. Gurunya bernama Syekh Tajuddin Ibrahim Zahidi. Safi ad-Din mendirikan tarekat Safawiyah setelah ia menggantikan guru dan sekaligus mertuanya yang wafat pada tahun 1301 Masehi. Pengikut tarekat ini sangat teguh dalam memegang ajaran agama. Selama periode Safawiyah di Persia ini, persaingan untuk mendapatkan kekuasaan antara Turki dan Persia menjadi kenyataan. Peperangan ini berasal dari kebencian Salim I yang berasal dari Turki dan pengejaran terhadap seluruh umat muslim di Syiah di daerah kekuasaannya. Fanatisme Sultan Salim memaksanya untuk membunuh 40.000 orang yang didakwa telah mengingkari ajaran-ajaran Sunni. Lalu keadaan politik dinasti Safawi mulai bangkit kembali setelah Abbas I naik tahta dari tahun 1587 sampai 1629 Masehi, yang menata administrasi negara dengan cara yang lebih baik. Masa kekuasaan Abbas I merupakan puncak kejayaan kerajaan Safawi. Secara politik, ia mampu mengatasi berbagai kemelut di dalam negeri yang mengganggu stabilitas negara dan berhasil merebut kembali wilayah-wilayah yang pernah direbut oleh kerajaan lain pada masa raja-raja sebelumnya. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Abbas I berhasil membuat kerajaan Safawi menjadi kuat. Setelah itu, Abbas I mulai memusatkan perhatiannya keluar dengan berusaha merebut kembali wilayah kekuasaannya yang hilang. Kemajuan peradaban dinasti Safawiyah tidak hanya terbatas dalam bidang politik saja, namun juga terlihat dalam berbagai bidang, yakni diantaranya adalah bidang keagamaan, bidang arsitektur, bidang ekonomi,
lalu kemudian bidang kepengetahuan, dan juga bidang kesenian. Misalnya saja di bidang keagamaan, pada Mas Abbas ini dalam bidang keagamaannya menanamkan sikap toleransi terhadap politik keagamaan, atau memiliki sifat yang lapang dada yang amat besar. Paham Syiah tidak lagi menjadi paksaan, bahkan orang Sunni pun dapat hidup bebas mengerjakan ibadahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan melanjutkan penjelasan tentang Kerajaan Turki Utsmani. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Kerajaan Turki Utsmani mengalami kemunduran. Yang pertama, wilayah kekuasaan yang sangat luas. Kerajaan Turki Utsmani sering terlibat perang secara terus-menerus sehingga susah untuk menjaga daerah yang telah dikuasai. Yang kedua, kelemahan para penguasa. Sepeninggal Sulaiman Al-Qanuni, dinasti Utsmani diperintah oleh sultan-sultan yang lemah, baik kepemimpinannya maupun kepribadiannya, sehingga mudah ditaklukkan oleh bangsa lain. Yang ketiga, heterogenitas penduduk. Sebagai kerajaan yang sangat besar, tentunya masyarakatnya terdiri dari berbagai agama, ras, etnis yang berbeda, sehingga diperlukan pengambilan keputusan yang benar-benar bijaksana. Yang keempat, budaya korupsi. Korupsi merupakan hal yang umum terjadi dalam dinasti Utsmani, sehingga mengakibatkan rapuhnya moral pemerintah. Yang kelima, pemberontakan tentara Yeniseri. Tentara Yeniseri adalah tentara terkuat sehingga jika para pasukan Yeniseri memberontak, pasti pemerintah kalah. Yang keenam, merosotnya perekonomian. Akibat perang yang tiada henti, perekonomian merosot karena penguasa hanya mementingkan perang. Yang ketujuh, stagnasi dalam lapangan ilmu dan teknologi. Dinasti Utsmani kurang berhasil dalam mengembangkan ilmu dan teknologi, sehingga tidak mampu menghadapi persenjataan musuh dari Eropa yang semakin maju. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ainul Zulfalaila dengan NIM 2011020101045. Saya di sini akan menjelaskan tentang kerajaan Mughal di India. Dinasti Mughal berdiri seperempat abad sesudah berdirinya dinasti Safawi. Jadi di antara 3 kerajaan besar Islam tersebut, kerajaan inilah yang termuda. Dinasti Mughal bukanlah kerajaan Islam pertama di anak benua India. Ibrahim Lodi atau cucu Sultan Lodi, Sultan Delhi terakhir, memenjarakan sejumlah bangsawan yang menentangnya. Hal ini memicu pertempuran antara Ibrahim Lodi dengan Zahiruddin Babur, cucu Timur Leng, di Panipat. Pada tanggal 21 April 1526 Masehi, terjadilah pertempuran yang dahsyat di Panipat. Ibrahim Lodi beserta ribuan tentaranya terbunuh dalam pertempuran itu. Babur memasuki kota Delhi sebagai pemenang dan menegakkan pemerintahannya di sana. Sejak itulah berdiri dinasti Mughal di India dan Delhi dijadikan ibu kota. Dinasti ini memiliki sultan-sultan yang besar dan terkenal pada abad ke-17, yaitu Akbar, Jenghir, Syekh Janan, dan Aurangzeb. Penguasa Mughal setelah Aurangzeb tidak berdaya dan tidak mampu mengembalikan supremasi Mughal. Penguasa Mughal sesudah Aurangzeb antara lain Bahadur Syekh, Azimus Syekh, Tihadar Syekh, Faruk Shihar, Muhammad Syekh. Pengganti Muhammad Syekh adalah Ahmad Syekh. Diteruskan oleh Alamgir Shah Alam mulai pada tahun 1761. Kerajaan Mughal yang sudah tidak berdaya diserang oleh Ahmad Syekh Durrani dari Afghan pada pertemuan Panipat. Sejak itu pelan tapi pasti dinasti Mughal hancur dan lenyap dari India. Selanjutnya tentang kemajuan kerajaan Mughal yang akan dijelaskan oleh teman saya.
Nah, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiana Fauziah dengan NIM 201102010039. Di sini saya akan melanjutkan presentasi terkait kemajuan-kemajuan yang dicapai pada dinasti Mughal. Yang pertama yaitu bidang politik dan militer. Sistem yang menonjol adalah politik toleransi universal, yaitu pandangan yang menyatakan bahwa derajat semua penduduk adalah sama. Sistem ini sangat tepat karena mayoritas masyarakat India adalah Hindu, sedangkan Mughal adalah Islam. Dalam urusan pemerintahan, pada masa Akbar menyusun pentadbiran secara teratur, sehingga Inggris selama 1,5 abad kemudian setelah menaklukkan India tidak dapat memilih jalan lain, hanya bisa meneruskan administrasi Sultan Akbar. Di bidang militer, pasukan Mughal sebagai pasukan yang kuat. Akbar Khan menjalankan pemerintahan bersifat militeristik, pemerintahan pusat dipimpin oleh raja, pemerintahan daerah dipimpin oleh kepala komandan Sipah Salat, dan pemerintahan subdaerah dipimpin oleh komandan Faujat. Di samping itu, Akbar pun membentuk din ilahi dan juga mendirikan Mansabdori atau lembaga pelayanan umum yang berkewajiban sejumlah pasukan. Kemudian yang kedua, bidang ekonomi. Kontribusi Mughal di bidang ekonomi adalah kemajuan pertanian, terutama tanaman padi, kacang, tebu, rempah-rempah, tembakau, dan kapas. Di samping pertanian, pemerintahan juga memajukan industri tenun, pertambangan, dan perdagangan. Di samping untuk kebutuhan dalam negeri, hasil industri tersebut banyak diekspor ke luar negeri seperti Eropa, Arabia, dan Asia Tenggara bersamaan dengan hasil kerajinan seperti pakaian tenun dan kain tipis bahan gorden yang banyak diproduksi di Gujarat dan Bengal. Kemudian yang ketiga, bidang seni dan arsitektur. Ciri yang menonjol dari arsitektur Mughal adalah pemakaian ukiran dan marmer yang timbul dengan kombinasi warna-warni. Bangunan sejarah yang ditinggalkan periode ini adalah Taj Mahal di Agra, Benteng Merah, jamak masjid, istana-istana, dan gedung-gedung pemerintahan di Delhi. Sementara dalam bidang sastra yang paling menonjol adalah karya gubahan penyair istana, baik yang berbahasa Persia maupun bahasa India. Pada masa Akbar berkembang, bahasa Urdu yang merupakan perpaduan dari berbagai bahasa yang ada di India. Penyair India yang terkenal adalah Malik Muhammad Jayadi, seorang sastrawan sufi yang menghasilkan karya besar yang berjudul Padmayat, yaitu sebuah karya alegoris yang mengandung pesan kebajikan jiwa manusia. Karya seni yang masih dapat dinikmati sampai sekarang yaitu merupakan karya seni terbesar yang dicapai kerajaan Mughal adalah karya-karya arsitektur yang indah dan mengagumkan. Pada masa Akbar dibangun istana Fatpur Sikri di Sikri, villa, dan masjid-masjid yang indah. Pada masa Shah Jahan dibangun masjid berlapisan mutiara dan Taj Mahal di Agra, Masjid Raya Delhi, dan istana indah di Lahore. Selanjutnya yang keempat adalah bidang ilmu pengetahuan. Di bidang pengetahuan, kebahasaan Akbar telah menjadikan 3 bahasa nasional, yaitu bahasa Arab sebagai bahasa agama, bahasa Turki sebagai bahasa bangsawan, dan bahasa Persia sebagai bahasa istana kesusastraan. Di bidang ilmu agama berhasil dikodifikasikan hukum Islam yang dikenal dengan sebuah fatwa Alamgiri. Selanjutnya, kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal. Setelah 1,5 abad dinasti Mughal berada di puncak kejayaannya, para pelanjut Aurangzeb tidak sanggup mempertahankan kebesaran yang telah dibina oleh sultan-sultan sebelumnya. Pada abad ke-18 Masehi, kerajaan ini memasuki masa-masa kemunduran. Kekuasaan politiknya mulai merosot, suksesi kepemimpinan di tingkat pusat menjadi ajang perebutan. Gerakan separatis Hindu di India Tengah, Syekh di belahan utara, dan Islam di bagian timur semakin lama semakin mengancam. Pada masa Aurangzeb, pemberontakan terhadap pemerintahan pusat memang sudah muncul.
tetapi masih dapat diatasi. Pemberontakan itu bermula dari tindakan-tindakan Aurangzeb yang dengan keras menerapkan pemikiran Puritanisme. Kemudian setelah ia wafat, penerusnya rata-rata lemah dan tidak mampu menghadapi problema yang ditinggalkan olehnya. Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan kekuasaan dinasti Mughal itu mundur pada masa 1,5 abad terakhir dan membawa kepada kehancuran di tahun 1858 Masehi, yaitu antara lain yang pertama, terjadi stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer, sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mughal. Begitu juga kekuatan pasukan darat, bahkan mereka kurang terampil dalam mengoperasikan persenjataan buatan Mughal sendiri. Yang kedua, kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Yang ketiga, pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam melaksanakan ide-ide Puritan dan kecenderungan asketisnya sehingga konflik antar agama sangat sukar diatasi oleh sultan-sultan sebelumnya. Dan yang terakhir, semua pewaris tahta kerajaan pada paruh terakhir adalah orang-orang yang lemah dalam bidang kepemimpinannya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya dan kami dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.